Dan saya perlu ngomong ini, saudara, tentunya semuanya sama, tapi paling penting saya ngomong untuk para pendoa adalah ini. Saudara, hidupmu itu, saya ngomong apa ya, kayak langsung gitu loh. Nah saya ngomong ini apa ya, langsung berhadapan dengan roh-roh jati udara. Ya, Anda mungkin gak kelihatan, tapi Anda itu adalah tadi saya bilang pembuka atmosfer, pembuka atmosfer. Jadi kalau di dalam pelayanan itu Anda itu sebenarnya untuk awal sebelum segala sesuatunya memulai, Anda itu sedang berhadapan dengan roh-roh jahat. Makanya betapa penting Anda memperhatikan hidupmu. Karena itu jangan sampai kita tuh kelihatan giat di dalam pelayanan. Tetapi karena kita gak pernah hati-hati, maka sisi kehidupan kita mengalami kehancuran. Saya gak mau begitu. Anda adalah happy prayer. Kita itu kuat di dalam pelayanan tapi juga kuat di dalam kehidupan. Amin. Halo amin. Nah, karena itu saya sebenarnya mau nyampaikan suatu beban. Kita akan berdoa. Tapi tiba-tiba di dalam masa persiapan saya Tuhan bilang no. Teman-teman pendoa itu sangat ngerti beban hati. Tapi yang kamu perlu jaga adalah hidup mereka. Karena itu yang tadi saya bilang langsung berhadapan dengan roh-roh jahat. Kalau mereka gak pernah diperlengkapi di area itu. Jangan sampai kelihatannya pelayanan berhasil. Atau kelihatannya Anda setia di dalam pelayanan. Jadwal doa gak pernah lobang, terus doa. Tapi sebenarnya kehidupan kita sedang dikacaukan. Oh saudara, dijauhkan kiranya dari kita, amin. Halo amin. Karena itu hari ini saya sampaikan ini buat Anda. Ya, Efesus pasal 6 ayat 11, coba lihat. Efesus pasal 6 ayat 11. Atau ayat 10 mulailah, ayat 10 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu apa? Muslihat iblis. Saudara, ini yang tadi pagi dalam masa persiapan saya, waktu saya baca ayat ini kayak loncat di hati saya. Saya harus mengingatkan para pendoa, semua pendoa di seluruh regional Kalimantan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Makanya judulnya hari ini adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, selalu mengenakan persenjataan Allah. Ini yang harus terus diingatkan. Ayo para pendoa, Anda adalah seorang yang melakukan tugas penting buat seluruh regional Kalimantan. Katakan amin. Karena itu setiap orang harus tidak boleh mencopot sedikit. Gak boleh gitu. Semua harus selalu mengenakan persenjataan Allah dalam hatimu. Ya, justru kalau saudara mengenakan perlengkapan senjata Allah, Anda akan jadi happy. Begitu Anda lepas, Anda langsung set jadi unhappy. Ya, kalau mau jadi happy, selalu kenakan persenjataan Allah dalam hidupmu. Supaya apa? Nah, ini yang poin satu yang saya mau jelaskan. Supaya kamu bisa bertahan melawan apa? Halo, melawan apa? Tipu muslihat iblis. Supaya kamu bisa bertahan atas apa? Melawan tipu daya iblis. Maka tadi saya bilang, saudara, Anda pelayananmu itu pembuka atmosfer. Langsung berhadapan dengan roh-roh jahat. Nah, disinilah paling gampang untuk hati kita ini berbelok. Sebagai pendoa, kalau kita nggak mengenakan persenjataan Allah, paling gampang untuk kita itu ditipu oleh setan. Tipuan setan itu dalam hidup kita itu apa? Ini yang perlu kita hati-hati. Ya, yang pertama mungkin gini loh, merasa. Ini yang seperti minggu kemarin saya khotbah. Apa tuh? Merasa punya jasa dengan Tuhan dalam pelayanan gereja. Wih. Banyak pendoa mulai sombong yang kelihatannya rendah hati tapi sombong. Ditanya, pelayanannya apa? Oh, saya pelayanan yang tidak nampak, Pak. Saya pelayanan di belakang panggung, saya pendoa. Ngomongnya dengan sombong tapi. Aku ini pelayanan gak kelihatan, tapi kelihatan. Ngerti maksud saya? Saya ini pelayanan di belakang loh.
Ya saya ini pendoa, tapi ngomongnya dengan spiritnya itu sombong. Merasa berjasa. Gereja ini bisa maju karena pendoanya luar biasa. Aku ini pendoanya. Kemuliaan itu Tuhan bukan untukmu. Katakan amin. Ngomong sama-sama dengan saya, kemuliaan itu untuk Tuhan. 2, 3. Tipu daya iblis yang tipis gini tuh loh. Iblis itu tahu orang itu lemah di lemah itu di pride-nya itu loh. Lemah di pride-nya itu loh. Makanya kan waktu iblis mencobai Yesus, itu yang dipukul kan pride-nya terus. Harga dirinya. Kalau kamu Tuhan, jatuhkan, kamu gak akan mati lah, kamu Tuhan kok. Selalu disekituin. Ya, apalagi terus disikat dan itu saya mau ingatkan para pendoa, di pride mulai itu kok akan dicobai terus. Di pride sebagai kebanggaanmu sebagai pendoa itu akan terus diuji di situ. Tetap rendah hati ya. Halo amin. Tetap rendah hati ya. Amin. Tetap aku ini nothing sebab Tuhan yang memakai hidupku. Titik sudah. Jangan sampai kita tuh merasa punya jasa. Apalagi dalam kehidupan saudara, lalu Anda kena masalah, seperti minggu lalu kemarin saya sampaikan, kalau kita ini kena masalah banyak, lalu Anda mulai pamer jasa. Tuhan gak tahu ya, subuh-subuh benar ketika pendetaku masih tidur, aku sudah berdoa. Ketika pendetaku masih tidur. Aku ini sudah berdoa Tuhan, bangunku tuh lebih baki daripada pendetanya. Semua jemaat masih belum ibadah, aku sudah datang di tempat ibadah, aku sudah menyembah Tuhan, aku sudah memulai membuka atmosfer doa dengan kesungguhan hatiku. Tapi kenapa kok aku sekarang punya masalah begini? Tanpa sadar Anda ditipu hatimu untuk pamer jasa dengan Tuhan. Hati-hati ya, tipu muslihat iblis dalam hidup kita. Pakai ketopong keselamatan, pakai ketopong persenjataan Allah. Amin. Supaya engkau tidak mencuri kemuliaan. Coba yang kedua apa? Tipuannya apa? Tadi yang pertama tipu muslihat iblis, yang pertama adalah merasa punya jasa. Yang kedua, nah ini. Merasa lebih rohani daripada departemen lain. Departemen itu cuma ngatur-ngatur son aja, gak pernah berdoa. Saya berdoa lebih rohani daripada itu. Ya, yang departemen lain itu apa? Mereka cuma skill, cuman syuting. Sudah, tapi mereka nggak pernah mengubah atmosfer apa-apa. Aku ini lebih berdoa. Please, tidak boleh lebih rohani. Bahkan kalau Anda merasa doamu lebih banyak daripada pendetanya. Yang lalu saya waktu di Manado dulu. Ada seorang pendoa yang merasa bahwa dia lebih rohani karena dia merasa doanya lebih banyak. Wih, waktu sementara gitu, waktu dia lagi berdoa di gereja tuh. Kita ini berdoa sendirian, Pak Yudi nggak mau, harusnya Pak Yudi juga ikut harus berdoa di sini. Ayo Pak Yudi berdoa di sini. Wih, saya diperintah-perintah. Ya, Pak Yudi harus berdoa dengan kita sama-sama. Kita berdoa buat gereja, jangan kita tok yang berdoa, Pak Yudi juga berdoa. Saya dimarah-mari gitu sudah. Saya bilang, loh, kok jadi sombong? Kok jadi merasa lebih rohani daripada yang lainnya? No. Lakukan tugas tanggung jawab dengan setia. Orang lain melakukan tanggung jawabnya dengan setia. Saya percaya di hadapan Tuhan kita ini sama. Halo amin. Gak perlu suruh orang mengikuti jejak Anda. Gak perlu. Setialah dalam panggilanmu. Nanti Tuhan akan menunjukkan kemuliaanmu. Amin saudara. Disinilah saudara Anda harus tahu. Makanya pendoa udah diemnya tidak boleh diem merasa lebih tinggi. Diemnya betul-betul rendah hati. Amin. Harus terus dijaga. Itu tipuan si jahat. Yang ketiga apa? Ya contoh yang ketiga. Nah ini merasa lebih tahu sebelum kejadian. Pendoa itu bisa merasa lebih tahu sebelum kejadian. Udah kalau Anda memang lebih tahu sudah diam aja. Gak perlu sampai menunjukkan sesuatu. Ya, berkali-kali saya harus ngomongin pendoa karena jangan ngeroh yang agak aneh. No.
karunia nabi itu tunduk pada seorang nabi. Halo, amin. Itu namanya begini loh saudara, jangan ngeroh yang membuat Anda ini jadi unik. Membuat Anda ini jadi antik, tahu antik gak? Antik yang kayak modelnya kayak apa ya, belum peristiwa sesuatu terjadi, Tuhan sudah ngomong sama saya. Kejadian lagi, Tuhan sudah ngomong saya seminggu yang lalu. Kejadian lagi, Tuhan sudah ngomong sama saya. Kok baru kejadian dulu baru kamu ngomong gitu kan? Sebenarnya ngomong dulu sebelum kejadian kan begitu. Udah kalau memang Tuhan ngomong baik kamu ya sudahlah. Gak usah dipamer-pamerin. Simpen dalam hati. Lain kali kamu ngomong sama saya, Anda mau ngomong dengan saya sebelum kejadian. Jangan setelah kejadian baru ngomong. Itu banyak, yang lainnya juga lakukan itu soalnya. Please jaga hati, oke? Nah ini bahaya lain. Tipu muslihat iblis dalam hati kita tuh kayak mencoba untuk mengambil peranan dalam sebuah banyak event. Kayak kita tuh ikut ambil bagian gitu loh. Udah. Pendoa itu di bawah kaki Tuhan. Kadang-kadang memang perlu kadang ngomong dengan saya. Yang penting, tapi kadang Anda silent. Doamu itu yang berbicara lebih banyak. Halo, amin. Doamu itu yang lebih banyak. Sekalipun Anda tahu ya sudah. Toh juga kalian, kalau Anda sudah tahu semua juga, untuk apa juga dipamer-pamerkan? Apakah Anda mau dipuji orang? Wih hebat loh, peka loh orang ini. Apakah perlu begitu? Saya pikir gak perlu. Biar Tuhan yang memujimu. Halo, amin. Kalau Anda sudah cashkan pujian kepada manusia, Tuhan tidak akan pernah memujimu. Why? Karena Anda sudah cashkan pujian itu ke orang. Pada diam aja nanti biar Tuhan yang memujimu. Itu jauh lebih dahsyat. Amin saudara. Amin. Oke, terus apa lagi? Tipuannya apa lagi? Nah ini. Pendoa hati-hati ya. Tidak semua pendapat Anda itu bisa diterima. Jangan sampai tersinggung ketika pendapatmu gak didengar. Bahaya ini. Saya pendoa loh. Kenapa ya Pak Yudi gak dengarkan pendapat saya? Kenapa kok yang itu? Itu kan cara berdoa. Saya berdoa lebih banyak. Jangan tersinggung ketika pendapatmu gak didengar. Jangan marah ketika usulmu atau pandanganmu tidak didengarkan. Udah. Ya tidak ada hubungannya dengan jabatan Anda. Sekalipun pendoa Anda merasa mungkin lebih peka. Anda merasa ini dari Tuhan sudah. Tunduklah kepada kepemimpinan. Amin. Gini loh. Jadilah orang yang bersatu. Dengan pemimpinmu itu mendukung. Dengan pemimpinmu itu sepakat. Jangan jadi oposisi terus, suka mengkritiki, suka memberitahu, suka marahin pemimpin. Jangan jadi orang yang seperti itu. Kalau seperti itu Anda spiritmu ini spirit yang terluka. Dan Anda gak bisa pelayanan dengan spirit yang terluka. Halo, amin. Anda gak bisa begitu. Selalu mengkritiki pemimpin Anda atau orang lain dikritiki terus karena merasa benar, merasa begini. Saudara, Anda melayani dengan spirit yang terluka. Itu berbahaya buat Anda. Makanya itu pendoa harus punya spirit yang benar. Makanya tipu muslihat iblis, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah supaya kamu jangan ditipu oleh setan. Karena kayak tipuan-tipuan kayak gini sangat mudah bagi kita untuk jatuh anytime. Kalau kita gak hati-hati. Halo, amin. Halo, amin. Jadi ini saya perlu perlengkapi para pendoa untuk kita ini melayani dengan konsep yang benar. Hatimu harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Halo, amin. Amin. Yang kedua sekarang, ya. Supaya apa? Mengenakan persenjataan Allah supaya apa? Supaya kita menyadari, nah ini penting. Supaya kita menyadari bahwa Allah tertarik kepada buah yang dihasilkan di dalam hidup kita. Coba perhatikan ayat yang ke-12. Dikatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah apa saudara? Ulangi ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh apa? Jahat di udara. Jadi di sini Anda mesti tahu kenapa kita harus memperlengkapi diri kita dengan persenjataan Allah. Supaya kita ini tahu
bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita ini roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk terus menjatuhkan kita. Dia nggak peduli Anda sebagai pendoa atau bukan. Posisi Anda sebagai pendoa atau bukan, dia nggak terlalu peduli. Yang dia serang itu adalah kondisi hatimu. Kayak tadi saya bilang, hati-hati dengan tipu daya iblis. Ya, lewat apa? Mungkin lewat situasi atau lihat orang lain. Makanya pendoa, jaga hatimu. Saya beritahu ya, Anda paling mudah untuk menjadi orang yang sensitif kepada hal yang tidak perlu kalau kita tidak menjaga hati. Ya, makanya kalau waktu Anda mengenakan senjata rohani, Anda akan tahu bahwa karaktermu, buah dalam hidup kita itu jauh diperhatikan Tuhan daripada sekedar karunia kita. Katakan amin. Halo, amin. Buah di dalam hidup kita, karakter kita itu jauh diperhatikan oleh Tuhan. Bukan sekedar Anda bernubuat atau peka atau apa, bukan. Itu karunia. Saya selalu ngomong ini dengan jemaat, Tuhan itu tidak terlalu tertarik dengan karunia. Kenapa? Karunia itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau karakter, itu berarti karakter yang diubahkan. Berarti kita sedang mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Nah, disitulah harus menjadi poin penting. Ya, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Jadi kalau ada gesekan dan lain sebagainya, pendoa hati-hati ya. Karena saya itu banyak melihat, semakin kita masuk di pelayanan maksudnya pelayanan dalam roh kayak gini, berdoa dan sebagainya itu, hati kita kalau nggak dijaga itu semakin sensitif kepada hal yang tidak perlu. Sungguhan. Karena kita tuh merasa gini loh, bawaannya itu kayak merasa rohani karena kita tuh merasa doanya lebih banyak dari orang lain. Wah, kalau sudah seperti itu, kita itu bisa sensitif, gampang tersinggungan, gampang marah, gampang terluka kepada siapa? Orang. Makanya kemarin hari Minggu saya bilang, musuh kita itu bukan darah dan daging. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, teman-teman Anda itu adalah orang yang diurapi Tuhan supaya Kristus itu nyata dalam hidup Anda. Katakan amin. Halo, amin. Orang lain, tim Anda, kalau hari ini tiba-tiba ada benturan di dalam tim, ingat ya, mereka bukan musuh Anda. Musuh Anda itu roh-roh jahat di udara. Kalau Anda mengerti rahasia ini, Anda akan meletakkan Tuhan itu di atas perasaan. Itu pasti. Anda meletakkan Tuhan itu di atas perasaan. Sehingga kalau Anda meletakkan Tuhan di atas perasaan Anda, pelayanan akan jadi awet. Percayalah. Karena apa? Anda mementingkan Tuhan daripada perasaanmu. Halo, amin. Nah, ini yang harus jadi kekuatan. Perlengkapan senjata Allah itu harus ada supaya Anda tahu bahwa musuhmu ini roh-roh jahat. Ya, karakter hidup kita. Makanya kemarin saya ada pelatihan kepemimpinan sama teman-teman yang di Balikpapan Utara. Ya, ada pemuridan. Saya bilang, tahu nggak saudara, dalam hidup kita ini Tuhan itu tertarik kepada sebuah buah yang dihasilkan. Hitungan kesetiaan kepada Tuhan itu bukan, saya ke gereja terus setia loh sama Tuhan. Saya ke gereja terus loh. Saya setia loh. Ada jadwal doa. Ya, saya berdoa tiap-tiap jam di menara doa lah, di mana lah jam-jam doa. Saya setia loh. Bukan itu kesetiaan dengan Tuhan. Bukan hanya itu maksudnya. Ya, tapi bagi Tuhan kesetiaan yang dihitung kesetiaan itu adalah sebuah produktivitas di dalam hidup Anda. Makanya kan Tuhan kasih perumpamaan. Yang 5 talenta menjadi berapa? 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 5 talenta jadi apa? 10. Lalu Tuhan berkata apa? Bagus, kamu hambaku yang setia. Dia sebut 5 talenta jadi 10 itu hamba yang setia. Produktif dia. Dari 5 ke 10. Tapi yang 2 jadi 4. Tuhan juga ngomong hambaku yang setia. Ya, masuklah dalam sukacita Tuhan. Tuhan sebut dari 2 jadi 4. Kamu setia. Produktivitas. Tapi 1 jadi 1. Padahal ini gak berbuat jahat loh. Gak berbuat jahat, gak dikorupsi, gak dikurangi. Enggak loh. 1 dikembalikan utuh 1. Tuhan bilang kamu males. Kamu jahat. Kamu males.
hamba yang malas, hamba yang jahat. Ya, Tuhan tidak mengindahkan. Jadi kesetiaan bagi Tuhan itu bukan hanya sekedar loyalitas pada sebuah pekerjaan, bukan itu. Tapi produktif, katakan amin. Itu hitungannya kesetiaan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau hanya oke Pak Yudi jadi gembala GMS Balikpapan ya. Saya bukan hanya nunggui Anda tiap minggu lalu do nothing gitu loh. Enggak. Saya mulai mikirkan CG-nya harus bagaimana, ini harus sehat. Karena apa? Tuayan ini harus jatuh di lumbung yang benar. Lumbungnya di GMS itu apa ya? CG. Kalau lumbungnya nggak sehat, panennya tidak akan bisa menerima. Makanya untuk supaya saya melihat bahwa Tuhan, waktu saya mulai melihat pertumbuhan per minggu ya di Balikpapan ini, pertumbuhannya luar biasa. Minggu kemarin tuh kita sudah 1.600 something. Ya, sudah mau hampir 1.700, 1.600 sekian. Kita ini bertumbuh secara anugerah menurut saya. Ya kan? Tuhan tuh kirimkan jiwa-jiwa ini tuayan banyak. Nah, supaya tuayan ini bisa diperhatikan dengan baik-baik, saya harus pikirkan apa? CG-nya. Makanya saya ketemu dengan para TL, ayo TL, CG-mu perhatikan ya. Ini produktivitas, saya mau melakukan itu, saya mulai memikirkannya. Saya ketemu dengan anak PAW, ayo ngajari anak jemaat nyembah Tuhan yuk. Caranya ya apa? Ayo kita bikin nanti worship night. Tapi sebelumnya tiap bulan saya ketemu dengan tim PAW dan production seperti ini. Ngajari tentang nilai-nilai penyembahan. Ngajari soal bagaimana menyembah Tuhan. Tak ajari semuanya. Ayo kita sama-sama ya. Tiap habis pengajaran saya ngajak mereka nyembah intimate worship. Menyembah dengan Tuhan luar biasa. Sampai soal 3 kali pertemuan. Ayo pertemuan keempat kita ngajakin jemaat yuk. Nanti worship night. Kemarin worship night. Saya rasa hadirat Allah yang begitu luar biasa menjamah kami semua. Akan lagi nanti pembukaan di mana di BC. Ayo kita akan mulai dengan worship night, ngajakin jemaat untuk nyembah. Itu produktif. Saya harus mikirkan, saya harus terus. Dengan pendoa saya ketemu Devi, ayo kapan ketemu dengan pendoa. Ayo, baru tadi ngomong dengan Devi. Ayo nanti saya boleh gak tiap minggu minta para pendoa duduk di pojok sana. Saya kemarin khotbah begitu, saya tiba-tiba pendoa. Ini pendoa apa bukan ya? Kayaknya kok bukan ya? Gak ada pendoa. Baru tadi saya bilang, Devi boleh gak taruh tiap minggu, tiap ibadah pendoa di satu sana pojok-pojok gitu. Untuk terus hanya berbahasa, doain atmosfernya ibadah. Ada gak gitu? Oh ya nanti boleh jadwal. Itu aktif produktif, halo amin. Saya bukan hanya nungguin Anda tiap minggu, shalom Tuhan berkati. Nanti minggu depan gitu lagi, enggak loh ya. Saya punya target, saya doakan Anda. Supaya tuayan yang Tuhan kerjakan itu sungguh-sungguh dipelihara dengan baik. Halo amin. Halo amin. Saya ketemu dengan pendoanya. Saya ini dengan anak lapor M. Saya gak bisa langsung Brili yang ngurusin. Tapi tetap laporin dengan saya. AOG juga. AOG kita ini turun. Tiap minggu angkanya turun terus. Saya agak khawatir. Ini kok turun terus gimana ya? Waduh ini ayo kita padahal saya ketemu di hari Minggu itu banyak anak-anak yang seumuran AOG itu di ibadah. Tiap kali pulang itu saya salami gitu. Bukan saya gak nyalami, saya begini sih. Saya gini jalan begitu. Saya lihat anak-anak muda usia AOG. Kenapa kok gak mau ibadah di AOG kita? Berarti AOG kita ini kurang menarik. Ya kok sampai mereka gak, wah saya kumpulkan teman-teman AOG 2-3 kali pertemuan sama saya. Ayo kita berdoa minta. AOG-nya saya bilang, ayo AOG dibuat 3. Yang pertama CG-nya harus bagus. Lumbungnya harus bagus. Yang kedua ibadahnya harus keren. Anak AOG jangan boring, ibadahnya harus keren. Yang ketiga harus dibikin apa itu? Apa? Yang pokoknya yang meriah gitu loh. Bukan maksudnya yang di sosial media. Diviralkan lah gitu ya. Diviralkan. Ayo dibuat begitu. Kalau saya lagi ngepost apa untuk acara AOG semua harus tag nama, semua tag nama. Oh jadi dan kemarin saya akhirnya mikirkan tuh tak buka ya dari ibadah minggu tak ganti. Jangan ibadah minggu AOG siang jam setengah 2 itu waktunya tidur mereka semua. Jangan ibadah. Ganti hari Sabtu aja. Tadi siang ini tak ganti hari Sabtu. 6:30 dan Sabtu kemarin pembukaan yang datang Bapak. Untuk AOG-nya jemaatnya tiba-tiba yang datang jadi 208 orang.
Padahal minggu lalu baru 75 orang, 95 orang paling banyak. Turun di bawah 100, tiba-tiba 200. Saya bikin acara memang. Nanti minggu ini bikin acara lagi. Jadi ada sebuah usaha. Halo amin. Itu namanya saya mau produktif. Produktif. Produktif di dalam Tuhan itu apa sih? Sebagai seorang pemimpin. Itu dua. Yang namanya buah. Itu dua. Yang pertama adalah karakter Anda harus bertumbuh. Itu buahmu. Berusahalah untuk karaktermu itu berubah. Ayo kita jadi orang yang mengalami sebuah perubahan dari dalam. Pelayanan doa itu harus dibangun dengan karakter yang benar. Katakan amin. Anda bukan hanya terlibat di dalam pelayanan, tapi Anda bangun pelayanan ini karena Anda mengalami perubahan karakter yang Tuhan bisa lihat dalam hidup Anda. Itu buahnya. Lalu buah yang kedua adalah apa? Murid. Semua orang harus pergi. Karena itulah amanat agung. Pergi jadikanlah bangsa itu apa? Murid. Ayo dari pelayanan ini menghasilkan orang-orang baru. Ya, orang-orang baru ayo kita targetkan minimal tuh 10%. Jemaat kita minggu lalu taruhlah ya sudah gini average ya. Minggu lalu baru 1.600. Biasanya rata-rata itu kita di 1.500. Tiap minggu 1.500. Taruhlah 2 bulan terakhir ini ya. 1.500 itu sudah bagus. Dulu kan 1.100, 900. Ya sekarang sudah 1.000 dalam 2 bulan terakhir ini kita konstan di 1.500. Hujan badai angin kencang 1.500 terus. Ya luar biasa. Nah kemarin kita sudah naik di 1.600. Ya pendoanya paling tidak harus 150 pendoa. Sekarang Anda berapa? Berapa Devi? Perlu 2 kali lipat. Ayo kita berdoa supaya Tuhan kirimkan pasukan lebih banyak lagi. Halo amin. Halo amin. Ayo nanti kita akan doa ya. Nanti di acara servo berikutnya kita akan tantang mereka. Para pendoa. Ini harus muncul. Ini pasukan yang solid di gereja ini. Ya, karena tadi saya bilang Anda itu pembuka atmosfer. Makanya buahnya harus kelihatan. Buah karaktermu dan buah pemuridan. Katakan amin. Halo amin. Ayo dimuridkan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan ngomong soal hal yang lebih lagi sebagai pendoa. Sekarang saya banyak ngomong soal karakter dulu. Bagaimana ini yang melindungimu sebagai seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Oke, amin. Jadi yang kedua, supaya kita menyadari bahwa Allah tertarik kepada buah yang dihasilkan di dalam hidup kita. Oke, yang ketiga. Yang ketiga coba ayat yang ke-13. Sebab itu apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan apa? Segala sesuatu. Yang ketiga, kenapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah? Supaya tetap berdiri setelah menyelesaikan apa? Tugas. Mengembalikan kemuliaan itu untuk tuannya. Ayo, saya pun juga harus begitu. Saya tidak mau jadi kernet. Kernet apa kernet itu? Kernet itu kayak gini kalau di Surabaya. Jakarta, Jakarta, ayo Jakarta, Jakarta, ayo Jakarta. Begitu penuh, ayo berangkat. Dia tetap tinggal di Surabaya. Bisnya berangkat ke Jakarta tapi saya tetap tinggal di Surabaya. Ya, saya nggak mau gitu. Ayo semua, ayo selamat, ayo semua selamat, semua selamat. Saya sendiri tinggal. Enggak. Tapi saya harus menjadi orang yang begitu selesai menyelesaikan sama aku pun juga tetap menjadi orang yang tetap berdiri. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang di dalam pelayanan kelihatan hebat tapi di ujung akhirnya keluargamu berantakan. Aduh, please, saya akan sedih banget. Para pendoa yang begitu luar biasa berdoa buat jiwa-jiwa. Tapi maaf ya di ujung akhirnya keluarganya berantakan. Anaknya kena skandal. Aduh. Saya mau kita itu menjadi pendoa yang happy. Pelayanan kita berhasil, keluarga kita diberkati Tuhan. Usaha kita berhasil, katakan amin. Halo amin, di dalam tangan Tuhan. Karena itu ini penting untuk kita tuh terus pakai perlengkapan senjata Allah. Supaya kehidupan kita itu tidak melenceng. Kelihatannya aktif mengerjakan sesuatu. Tapi hidup kita sedang melenceng, saya gak mau. Anda adalah orang yang tetap berada dalam tracknya Tuhan. Karena itu pakai perlengkapan senjata Allah. Amin. Nah sekarang perlengkapan senjata itu apa? Perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Yuk kita baca ya. Ayat 14.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan apa? Keadilan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, jadilah pendoa yang benar. Hidup Anda juga benar, katakan amin. Kita itu melayani dengan kebenaran. Maaf ya, jangan kalau saya bilang sama anak-anak PAW, please ya, anak-anak PAW jangan jadi pembohong besar di panggung. Kok Yudi ngomongnya keras begitu? Enggak, saya minta maaf, saya enggak ngomong keras. Tapi ini kenyataan. Please ya, jangan jadi pembohong besar di panggung. Kita itu di sini haleluya, miring-miring, oh haleluya. Kelihatannya oke, tapi secara jujur aja. Jujur aja, kamu di rumahmu gitu kah? Setiap hari kau bangun hidup dengan Tuhan segitu kah? Atau cuma di panggung minggu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kamu tidak melakukan apa-apa? Betulkah kamu sebagai pemuji yang betul-betul penyembah Tuhan? Melayani Tuhan di hari Minggu. Apa nyanyi apa? Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hati. Anda ngajak jemaat, Anda pengaruhi jemaat dengan suaramu. Tapi betulkah tiap hari Anda gitu? Betulkah Anda itu melayani dari sebuah manifestasi kehidupanmu atau cuma skillmu aja? Pemain musik, pemain keyboard, pemain bass, pemain drum. Kamu melayani penyembahan, kamu berharap waktu kamu menyembah Tuhan hadir dan melawat ke umat Tuhan. Kamu berharap itu, apakah kamu menghidupinya atau tidak? Itu persoalannya. Makanya saya bilang, please ya, para PAW jangan jadi pembohong besar di panggung. Ini juga terus diingatkan, termasuk saya juga. Kita ini harus melayani dari sebuah kejujuran, katakan amin. Anda sebagai pendoa, Anda sedang meminta kepada Tuhan supaya kebenaran itu datang dan menjamah umat Tuhan. Hidup Anda juga harus benar. Haleluya, amin. Hidup Anda juga harus benar. Makanya berikat pinggang ke kebenaran itu yang harus kita pakai sebagai perlengkapan senjata Allah. Supaya Anda melayani bukan karena skill. Bukan hanya pinternya ngomong. Tapi Anda melayani Tuhan dengan kehidupanmu. Amin saudara. Amin saudara. Ayo sama-sama, saya juga harus begitu. Saya ngomong begini gak mengingatkan Anda toh. Saya juga kok. Pastor Yudi ini juga harus. Ayo kamu sebagai gembala bukan hanya skill. Pandai khotbah atau apa. Enggak, bukan hanya itu. Tapi aku melayani, mengembalakan jemaat dengan kehidupanku yang benar juga. Halo amin. Kehidupanku yang benar juga. Ayo kita berlomba bersama-sama. Untuk kita ini melayani Tuhan dari hati kita. Bukan dengan sebuah skill. Amin saudara. Lalu yang kedua apa? Bicara soal keadilan. Berbaju sirahkan soal keadilan. Keadilan itu berbicara soal sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan. Bagian Tuhan itu keadilan. Kita tidak akan mencuan itu apa ya? Mengambil keuntungan. Tahu nggak saudara? Kadang-kadang hidup kita ini mengikut Tuhan cuma mengambil keuntungan. Ya, kita itu keuntungannya gini loh. Mengambil keuntungannya gini loh. Kalau kita butuh sesuatu itu, kita tuh kayak merasa Tuhan tuh harus berkati saya lah. Aku ini kan berdoa sama Tuhan. Kalau aku sudah berdoa ya Tuhan mau mendengar aku lah. Kita kalau doa kita nggak dijawab, kita kadang termarah dengan Tuhan, kita tersinggung dengan Tuhan. Tapi giliran kita itu diminta hidup dalam kebenaran, kita nggak mau. Waktu giliran kita diminta tentang hidup dalam kesetiaan, kita nggak mau. Diminta kita doa konsisten untuk doa pribadi kita nggak mau. Kita tuh nggak berbaju sirahkan keadilan. Hati kita itu cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi kita nggak pernah memikirkan Tuhan. Para pendoa, bangunlah hidup Anda dengan baju sirah keadilan. Lakukan bagianmu. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Amin. Makanya itu kan Yakobus 5 ayat 7 coba baca. Yakobus 5 ayat 7. Bentar ya. Yakobus 5 ayat 7. Ayo saya baca ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai
kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan. Musim gugur dan hujan musim apa? Semi. Jemaat waktu itu diminta sabar. Sabar ya, sampai sabar, hiduplah benar sampai kedatangan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa ya. Tahan sekalipun ada banyak godaan. Sabar, sabar, sabar sampai Tuhan datang. Lalu dia beritahu, sabarmu itu seperti petani. Tahu gak saudara, petani itu ya, dia tahu waktu dia menanam, nanti pasti ada masa menuai. Setiap masalah ada masa kadaluarsa itu kan. Ya dia tahu kalau di hari ini menabur, nanti dia akan menuai 3-4 bulan. Nah untuk 3-4 bulan itu dia mesti sabar, menanti. Saya percaya Tuhan itu pasti menolong hidup Anda. Untuk itu Anda harus sabar. Nah untuk menanti sabar itu apakah petani gini loh. Petani nanam ya, sudah. Oke, saya akan sabar menanti kalian bertumbuh. Oke, sampai ketemu 6 bulan lagi. Pasti kalian akan bertumbuh. Dia tinggal. 6 bulan tuh gak pernah datang, gak pernah melihat. Akhirnya 6 bulan begitu datang gak ada tanamannya. Karena apa? Gak dijagai, gak dipelihara. Betul gak saudara? 6 bulan dibiarkan. Itu namanya petani agak bodoh. Tapi petani yang bagus, begitu dia nabur, dia tahu 6 bulan akan menuai. Oh tiap hari dia datang. Untuk apa? Untuk menyirami, untuk kasih pupuk, untuk mengusir hama wereng. Betul gak saudara? Halo, betul gak? Sampai padi itu bertumbuhnya dikawal. Sampai dia bertumbuh dengan baik. Sabarnya petani itu bukan diam, tapi dia menyirami, dia memelihara, dia kasih pupuk. Itu bagiannya. Dia tahu bahwa ada masa menuai, tapi nanti. Nah untuk sabar itu dia gak tinggal diam, tapi dia terus melakukan bagiannya. Nanti Tuhan melakukan bagian panennya. Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Halo, amin. Nah sabar itu di situ. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah keadilan itu begitu. Lakukan bagianmu dengan setia. Saya percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya dengan setia. Halo, amin. Anda ngerti gak omongan saya ini? Ngerti ya? Yang ngerti coba mantu-mantu gitu. Supaya saya ngerti, Anda ngerti. Soalnya semua gini. Oh gitu ya, amin, amin gitu. Halo, amin ya. Oke, terus. Oke, sudah berapa kosong? Belum ya? Oke, terus. Baca kembali ya. Kembali ke ya, berapa itu? Efesus ya. Terus. Ayat berapa tadi? Ayat 13. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Oh, sekalipun Anda berdoa, berita Injil harus terus keluar dari mulut Anda. Itu perlengkapannya. Tahu gak saudara, waktu Anda memberitakan Injil itu yang paling kena itu di dalam spirit Anda. Percaya dengan saya. Saya itu berkali-kali ketika memberitakan Injil. Either ditolak atau diterima ya. Itu perasaan saya tiba-tiba kayak on fire gitu loh. Gereja GMS Tarakan itu saya rintis dari sebuah mujizat. Jadi ceritanya itu begini. Saya itu lagi berdoa saya lupa di dalam pelayanan pokoknya. Saya lagi berdoa sebelum saya khotbah, saya berdoa di dalam kamar di luar kota. Tiba-tiba Tuhan, di Pontianak. Saya lagi berdoa di kamar sendirian, saya berdoa Tuhan berkati pelayananku, Tuhan sertai aku untuk khotbah yang aku sampaikan supaya khotbah ini simple, sederhana dan orang bisa mengerti hidup mereka diberkati dan diubah Tuhan. Nah di tengah-tengah saya doa gitu tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu pergi ke Tarakan. Pergi ke Tarakan, beritakan Injilku di sana. Tarakan, saya itu nggak pernah ke Tarakan. Saya nggak ngerti Tarakan itu di mana. Aduh, saya gimana caranya? Udah, akhirnya gini aja. Saya bilang, oke, aku siap Tuhan. Gini boleh nggak aku minta tanda? Tuhan temukan aku dengan orang Tarakan. Ya, temukan aku dimanapun. Ya, temukan aku dengan orang Tarakan. Nanti aku akan berangkat di sana. Oke. Udah pelayanan sudah selesai, saya pulang ke Surabaya, waktu masih di Surabaya juga gak tahu apa-apa. Tiba-tiba dalam sebuah, waktu itu DX, tahu ya DX Jatim Expo di Surabaya. Saya ikut biasa itu kan yang datang kan
Pesertanya itu kan ada kurang lebih 11.000, banyak banget kan. Tiba-tiba saya itu ditemui oleh seorang jemaat, Kok Yudi, aku ini bawa temen, bukan GMS, tapi orangnya ini mau belajar GMS, kau mau tak kenalin gak? Oh iya gak apa-apa. Saya gak terlalu excited ya, oke excited tapi ya gak terlalu biasa lah. Ya oke, saya ikut orang itu dikenal, kenalan, oh iya kenalan, saya ini dari ini. Terus saya tanya dari mana? Kami berdua dari Tarakan. Kaget saya. Dari Tarakan? Iya, loh kamu ini kan di Tarakan belum ada GMS waktu itu. Kamu iya saya di GMS. Akhirnya kita kenalan. Ini Tarakan juga denger ya, gak apa-apa ya Tarakan denger ya. Jadi kita seneng banget, saya kayak waduh Tuhan. Tarakan penuh dengan kemuliaan Tuhan nih, seneng banget nih. Waduh akhirnya saya beritahu, Ko Yudi akan datang tanggal sekian gini semua. Akhirnya sebelum datang itu saya umumkan ke jemaat saya mau ke Tarakan. Kira-kira siapa yang punya keluarga, punya saudara, bertobat atau enggak bertobat, siapapun boleh enggak saya tahu nomornya. Ya akhirnya dikumpulkan, saudara, dikumpulkan nomor, ini dari ini dikumpulkan. Udah terkumpul kertas segini, puji Tuhan ini orang Tarakan semua. Akhirnya saya bilang waktu dengan Pak John Lee dan Pak Aan, saya mau ke Tarakan, kan deket sama Rinda dan Balikpapan. Siapa yang mau nemeni saya? Ada yang ikut waktu itu ke Tarakan? Ikut ya? Yang pertama kali? Yang ada saya pertama kali? Oh enggak. Kamu ikut Tarakan ya? Oh kedua ya? Oke. Waktu itu saya kayaknya enggak ada yang di sini deh. Mana coba lihat, enggak kenal semua. Ya akhirnya saya pergi ke sana. Lalu kita doa keliling, dijemput oleh 2 orang Tarakan itu. Lalu kita doa keliling. Lalu saya bilang ini, oke sekarang kita bagi ya. 2 ya. Kunjungi orang-orangnya. Beritanya satu, diundang. Kalau kamu gak bisa memberitakan Injil, undang CG nanti malam. Ini udah saudara kumpul semua. Akhirnya dibagilah itu pagi. Itu siang selesai saya tanya, kamu gimana? Saya ditolak kok. Saya diterima kok. Mau datang kok. Yuk terima kok. Ada yang ditolak, ada yang gak dibukain pintu. Ada yang disuruh pergi, ada yang diterima. Macam-macam sudah. Malam sorenya kita mau CG perdana. Itu CG perdana. Tapi perasaan saya kayak KKR. Kita nunggu mulai dari jam 5 sore. Gak ada yang datang. Kita pesen 20 makanan. Sama restoran gitu. Situ kita pesen. Tiba-tiba ada 2 orang. Senang 2 orang datang. 2 orang. Datang lagi 3, 4, 5. Sampai akhir 20, 30 lebih. Saya pesan makanan tambah 30. Ya saya 30. Datang 50. Total 50. Pesan makanan tambah 50. Akhirnya saya kokinya ngamuk. Ini pesan piro kamu ini? Nambah terus. Ya, akhirnya total 85 orang datang. Semua dengan tim yang ada, akhirnya saya khotbah di situ. Dan tahu nggak, berita Injil itu disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Butuh kerelaan. Butuh keberanian untuk menyampaikan berita Injil buat mereka. Saya percaya Tuhan itu menyertai Anda. Jangan takut. Halo amin. Dalam banyak kesempatan, percayalah hidup Anda itu, makanya dari tadi saya ngomong soal kehidupan karena apa? Kehidupan Anda itu dilihat orang. Kehidupan Anda yang berubah aja. Siapa tahu tiba-tiba ada orang di sekitar yang melihat Anda berubah. Kamu kok berubah ya? Itu kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Halo amin. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Itu salah satu perlengkapan senjata Allah. Terus berikutnya apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman, perisai iman. Ya, iman itu selalu begini loh. Iman itu bekerja di dalam hati kita. Selalu dimulai dari perubahan hatimu. Iman itu bekerja di dalam hatimu untuk mengubah. Makanya iman itu, perubahan itu bertindakan iman untuk Anda bisa menerima kasih Tuhan yang mengubah keadaan hatimu. Dan ketika hatimu berubah, maka imanmu itu akan bertumbuh. Katakan amin. Selalu dari situ. Makanya saya selalu bilang, Tuhan, aku mengizinkan kasih Allah itu mengubah hatiku. Jangan doanya jangan salah ya. Doanya jangan begini, Tuhan tambahkan kasih-Mu. Tuhan di surga bilang, sudah nak,
Ketika aku mati di kayu salib, sudah habis kasihku, tak kasihin semua. Tuhan tuh sudah kasih yang terbaik buat hidup kita. Halo, amin. Masalahnya sekarang bukan kasih dari Tuhan, bukan. Masalahnya hari ini Anda membuka hatimu gak untuk kasih itu menjamah hati kita penuh atau tidak. Itu masalahnya. Bukan di Tuhan, tapi masalah di kita. Betul gak saudara? Berapa banyak kita mengizinkan kasih itu menjamah. Nah kasih ketika menjamah hati kita, disitulah iman akan muncul. Oleh karena apa? Mendengar firman Kristus. Sehingga kasih Allah menjamah hatimu. Sehingga imanmu bangkit. Amin saudara. Halo amin. Itu masalah. Terus. Apa ini? Mana lagi ya? Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ya ketopong keselamatan. Ini bicara soal bagaimana kita ini percaya bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya itu ketopong yang menyelamatkan hidup kita. Pola pikir kita. Ketopong itu bicara menutupi pola pikir kita. Makanya tahun ini kita harus mengalami banyak pergeseran di pola pikir. Kemarin saya bilang ibadah kelima masih ingat? Siapa yang datang ibadah kelima? Keempat terakhir ya. Saya bilang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Berkat pertama apa? Pola pikir kita berubah. Masih ingat Kaleb ya? Bilang gitu, oh aku bawa berita yang sejujur-jujurnya. 2 orang dan 10 orang itu beda. Dua-duanya jujur tapi pola pikir, cara pandang yang berbeda. Saya percaya kalau Anda memakai perlengkapan Allah, cara berpikirmu, pola pikirmu akan berubah. Anda tidak akan terus melulu mikirkan dirimu sendiri. No, Anda akan selalu mikir dari apa yang Tuhan pikirkan. Ketika Anda bertindak, Anda selalu melibatkan Tuhan. Tuhan itu sebagai pengaruh terbesar dalam hidup Anda. Apakah pilihan itu tepat atau tidak. Halo amin. Halo amin. Terus. Pedang roh yaitu firman Allah. Oh ini yang luar biasa. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Setiap orang harus memperlengkapi dirinya dengan firman Allah. Pendoa Anda harus tahu. Nanti di dalam doa-doa Anda akan menancapkan panji-panji Tuhan. Saya akan menancapkan panji-panji Tuhan. Pas nancapnya gini, ayatnya apa ya Kak Afel, Kak pernah baca ya. Anda akan jadi peluru itu kalau nggak jalan itu apa? Bosong itu apa ya? Kosong nggak ada isinya. Karena apa ya? Nggak ada senjatanya. Tapi karena firman Allah itu kuat dalam hidup. Saya percaya kegerakan apa yang Anda doakan ini selalu digerakkan oleh karena firman Allah itu hidup dalam hidup kita. Dan itu yang membangkitkan iman kita. Perkataan kita itu tepat karena perkataan kita itu diinspirasi oleh firman Tuhan. Amin. Karena itu betapa pentingnya pendoa hidup dengan firman Allah. Dan itu yang membuat Anda hari semua yang saya sebutkan tadi itu adalah perlengkapan senjata Allah yang akan menjagamu. Ya, menjagamu dari pertama tadi apa? Tipu muslihat iblis. Yang kedua apa? Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa Allah tertarik kepada buah yang dihasilkan dalam hidup kita. Yang ketiga apa? Supaya kita berdiri setelah menyelesaikan apa? Tugas. Makanya ketopong apa? Perlengkapan senjata Allah yang tadi saya sebutkan harus terus dipakai. Amin saudara. Ulangi perkataan saya ini. Saya mau pakai perlengkapan senjata Allah. Ulangi ya. 2, 3. Amin saudara. Itu yang membuat pelayananmu berhasil. Bukan karena jago ngomongnya atau jago berdoanya. Bukan itu. Bahkan kesetiaanmu untuk berdoa pun bukan itu. Tapi ketika Anda pakai ketopong keselamatan, kau pakai ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, pedang roh firman Tuhan, apalagi tadi ketopong keselamatan, apalagi tadi perkasut kerelaan memberitakan Injil. Kalau itu kita pakai, maka saya percaya 3 poin di atas ini supaya iblis tidak bisa menipumu. Supaya karaktermu boleh bertumbuh. Buah itu ada dalam hidupmu. Supaya Anda tetap teguh berdiri setelah melakukan pelayanan. Maka Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.